Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan praktikum fisika dasar unit pengukuran dasar listrik, di mana listrik jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris yakni elektrik yang memiliki muatan arus. Listrik merupakan salah satu fenomena rangkaian fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik yang dapat menyebabkan berbagai macam efek, seperti salah satunya adalah arus listrik. Arus listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu arus AC atau alternating current yang merupakan jenis arus bolak-balik, dan yang kedua adalah arus DC atau direct current yang merupakan jenis arus searah. Di sini kita akan mengetahui rangkaiannya dan mengetahui tujuan percobaan dari praktikum ini. Adapun tujuan praktikum ini ada 4. Yang pertama, untuk terampil menggunakan voltmeter dan ampermeter. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara arus dan tegangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh hambatan terhadap tegangan yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah untuk membedakan antara arus AC dan DC. Dan pada praktikum ini, variabel yang akan diukur adalah arus listrik dalam satuan ampere dan beda potensial atau tegangan dalam satuan volt. Adapun alat dan komponen yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama ada power supply atau catu daya sebagai sumber tegangan, kemudian ada rheostat atau hambatan geser. Ini namanya rheostat slider, yang merupakan salah satu jenis resistor variabel yang dapat digeser. Bagian-bagian pada rheostat ini, yang pertama ada input, terminal A masukannya, kemudian ada output, terminal B sebagai keluaran, kemudian yang ini sebagai pengatur resistensi, kemudian yang ini adalah slidernya yang dapat digeser, di mana pergeseran slider ini akan mempengaruhi nilai hambatan yang dihasilkan. Apabila slider berada pada posisi kiri, maka nilai hambatannya kecil, dan jika berada pada posisi kanan, maka nilai hambatannya semakin besar karena seiring bertambahnya jumlah lilitan ini. Rheostat di sini berfungsi untuk mengendalikan arus listrik atau untuk mengontrol arus. Kemudian ada 2 buah basic meter yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan, di mana jika alat ini menunjukkan huruf A, maka dapat difungsikan sebagai amperemeter yang diukur dalam satuan ampere untuk mengukur arus listrik dengan batas ukurnya yang ini. Kemudian jika digeser dan menunjukkan huruf V, maka dapat difungsikan sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan dengan satuan volt dengan batas ukur yang ini. Sebelum alat ini digunakan, maka pastikan jarum penunjuknya menunjukkan angka 0. Jika terjadi penyimpangan, maka dapat diatur di sini yang merupakan penyetel 0. Kemudian sebelum alat ini juga digunakan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui NST-nya, baik pada voltmeter maupun pada amperemeter, di mana rumus NST itu batas ukur per jumlah skala. Misalnya di sini kita akan mencari nilai NST pada voltmeter. Kan rumusnya batas ukur per jumlah skala. Di sini batas ukurnya, misalnya kita menggunakan batas ukur 50 volt. Dan ini kan ada dua skalanya, ada skala atas dan ada skala bawah. Misalnya kita akan menggunakan skala bawah, berarti rumusnya batas ukur per jumlah skala, berarti batas ukurnya 50 dan jumlah skalanya 100. 50 per 100, maka hasilnya adalah 0,5. Kemudian di sini ada resistor batu. Fungsinya untuk menghambat nilai arus dan tegangan, dan ada konektor atau kabel penghubung untuk menghubungkan antara alat yang satu dan alat yang lainnya. Kemudian untuk prosedur kerjanya ada 2 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, memposisikan amperemeter sebelum resistor. Pada kegiatan ini, yang pertama kita merangkai alat dan komponen. Yang pertama, hubungkan dari power supply ke rheostat
Kemudian dari rheostat ke amperemeter. Untuk menggunakan basic meter baik pada amperemeter maupun voltmeter, maka terlebih dahulu kita menggunakan batas ukur yang paling besar. Dari amperemeter ke resistor, misalnya untuk yang pertama kita menggunakan resistor yang ini. Kemudian dari power supply yang ini, kemudian dari power supply negatifnya ke resistor yang satunya lagi. Setelah itu, apabila kita ingin menghubungkan ke voltmeter, maka kita rangkai secara paralel. Nah, ini adalah rangkaian untuk pengukuran dasar listrik pada kegiatan yang pertama, yaitu memposisikan amperemeter sebelum resistor. Jadi untuk nilai arus listrik dan tegangannya dicatat pada hasil pengamatan seiring dengan pergeseran rheostatnya. Misalnya jika kita geser rheostat 1 kali, maka kita catat lagi nilai tegangan yang terukur pada basic meter ini, begitupun dengan kuat arus listriknya. Kemudian kita geser lagi sebanyak 6 kali dan mencatat nilai tegangan maupun nilai arus listrik yang dihasilkan, yang ditunjukkan pada basic meter ini. Kemudian dengan menggunakan langkah yang sama, kita ganti nilai resistornya. Kemudian untuk kegiatan kedua, yaitu dengan memposisikan amperemeter setelah resistor. Jadi kabel penghubung yang ada pada amperemeter kita sisa pindahkan ke resistor, dan kabel penghubung dari resistor kita sisa pindahkan ke amperemeter. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita lakukan pengambilan data dengan menggeser rheostat sebanyak 6 kali. Nah, pergeseran rheostat ini misalnya kita geser 1 kali, maka kita catat nilai tegangan dan nilai arus yang tercatat pada voltmeter dan amperemeter. Begitu seterusnya. Setelah itu kita gunakan lagi resistor yang berbeda. Itulah tadi praktikum kita, unit pengukuran dasar listrik. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.